Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, bahkan setiap manusia, tentunya berharap, menginginkan, mendambakan, memperoleh kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan, telah memberikan arahan, telah memberikan petunjuk agar kita semua umat Islam menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat baik di dunia atau di akhirat kelak. Di mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam sabdanya, alamatus sa'adah arba'atun. Ada 4 macam tanda, ada 4 macam ciri-ciri bagi orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Yang pertama, zikruz dzunubil madiyah. Mereka senantiasa dan selalu ingat akan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Baik dosa-dosa itu karena meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, ataupun dosa-dosa itu kena melanggar larangan-larangan agama. Dan sungguh sangat banyak manfaat bagi orang-orang yang selalu mengingat akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Di antaranya, yang pertama, dia akan merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Yang kedua, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Dan yang ketiga, dia mendorong dirinya untuk senantiasa beristighfar serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah. Dia senantiasa melupakan perbuatan-perbuatan baik yang sudah pernah ia lakukan. Melupakan amal-amal soleh yang sudah pernah dia kerjakan. Melupakan infak dan sedekah yang sudah ia keluarkan. Sehingga timbul rasa ikhlasnya. Dan ikhlas ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Suatu hal yang sangat mendasar. Kenapa?
Karena sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita perbuat, sebanyak apapun infak yang sudah kita keluarkan, namun kalau tidak dirasai ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita perbuat, sekecil apapun infak yang sudah kita keluarkan, namun kalau didasari ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk senantiasa mengabdi, beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan beragama dengan lurus. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, wa nazarahu ila man fawqahu biddin. Senantiasa memandang, melihat, mencontoh kepada orang yang lebih rajin dalam masalah ibadah, lebih tekun dalam masalah amal-kamal kebaikan, lebih bersemangat dalam melakukan hal-hal yang positif. Kalau orang lain dengan kesibukannya yang begitu sangat luar biasa masih bisa mengatur waktunya untuk mendalami ajaran-ajaran agama, untuk menghadiri majlis-majlis taklim, maka saya pun harus bisa untuk mendalami ajaran-ajaran agama. Maka saya pun harus bisa menghadiri majlis-majlis taklim. Kenapa? Karena majlis taklim itu sangat luar biasa. Di samping pahalanya yang begitu sangat besar, di samping pahala yang sangat luar biasa, majlis taklim adalah juga merupakan sarana, merupakan satu tempat untuk kita bercermin, untuk kita mengukur diri, untuk kita mengadakan evaluasi apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan apa yang diatur oleh agama ataukah belum. Sebagai contoh sholat misalnya, nah yang namanya sholat ada syarat dan rukunnya, dan rukunnya dibagi kepada 3 macam. Ada yang namanya rukun fi'li, ada yang nama rukun kauli, dan ada yang namanya rukun kolbi. Rukun kauli ada, rukun fi'li adalah perbuatan kita seperti berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu ada tumak ninahnya. Nah, kalau ini tumak ninahnya kita tinggal, tidak kita amalkan, tidak kita laksanakan, berarti rukun fi'li kita tidak sempurna. Begitupun dengan rukun kauli, ucapan kita harus sesuai dengan makhrajnya, harus sesuai dengan tajwidnya, terutama yang rukun-rukunnya. Nah, kalau tidak sesuai dengan makhrajnya, kalau tidak sesuai dengan tajwidnya, berarti rukun kauli kita tidak sempurna. Sebagai contoh umpamanya, sebagai rukun kauli seperti kita mengucapkan Assalamualaikum. Nah, itu harus diawali dengan ucapan alif dan siddahnya harus ada. Sebab tidak sedikit kita dengar ketika orang mengucapkan salam diawali dengan sin, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini berarti rukun kaulinya tidak sempurna. Dan kalau rukun kaulinya tidak sempurna juga sholat kita menjadi tidak sempurna. Begitupun dengan rukun qalbi, rukun hati, niat. Nah, ini niat adanya di dalam hati. Dan niat itu tempatnya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allah, disitulah hadirnya hati, harus ada niat.
Kalau kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian tidak ada niat di situ, kosong daripada niat, berarti rukun qalbi kita tidak sempurna. Dan kalau rukun qalbi kita tidak sempurna, berarti pun sholat kita kurang sempurna. Nah, ini di mana kita bisa peroleh, di mana kita bisa dapat. Ini tidak lain dengan kita menghadiri majlis-majlis taklim. Karena itulah tempatnya akan dijelaskan, akan diterangkan secara terperinci, secara mendetil. Dan disinilah kita bisa mengetahui, kita bisa mengukur diri, kita bisa mengevaluasi apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh agama ataukah belum. Nah, kalau kita tidak pernah hadir majlis taklim, kalau kita tidak pernah hadir majlis ilmu, di mana kita bisa mengukur diri kita, di mana kita bisa mengadakan evaluasi untuk diri kita. Apakah ibadah kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh agama ataukah belum? Nah, oleh karena itu marilah mumpung kita masih diberikan kehidupan, kita berusaha agar semakin bertambah usia kita, juga semakin sempurna ibadah kita, semakin baik ibadah kita. Dan yang namanya kewajiban menuntut ilmu tidak ada batasnya. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, disitulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Yang kita khawatirkan, kalau setelah di akhir kehidupan kita, ternyata ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh agama, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditunjuk oleh agama, karena kita tidak menghadiri majlis-majlis taklim, karena kita tidak menghadiri tempat-tempat pengajian. Ini merupakan satu penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Nah, kalau kita menyesal sekarang ini, saya menyesal kalau saya tidak menghadiri majlis-majlis taklim. Sekurang-kurangnya seminggu sekali kita luangkan waktu kita paksa diri kita untuk kiranya kita bisa menghadiri majlis-majlis taklim, untuk kita menghadiri majlis-majlis ilmu yang tujuannya tidak lain adalah agar kita bisa memperbaiki ibadah kita, agar ibadah kita semakin baik dan semakin sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Senantiasa memandang, melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah materi, dalam masalah harta, dalam masalah kekayaan. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 50.000 rupiah. Kalau kita punya uang 50.000 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 10.000 rupiah. Dan begitu yang seterusnya. Kalau kita merasa susah, jauh lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita merasa miskin, jauh lebih banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena itu, dan kita masuki tahun baru ini, marilah kita berusaha untuk memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama, selalu kita ingat dosa-dosa kita dan kita iringi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lupakan kebaikan-kebaikan
sodakoh, infak yang sudah kita keluarkan sehingga timbul rasa ikhlasnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kita selalu mengandang kepada orang yang lebih tinggi, lebih tekun, lebih semangat, lebih rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami ajaran-ajaran agama. Dan yang terakhir, untuk kita melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita dalam masalah materi, sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keselamatan oleh Allah, selamat hidup di dunia dan selamat pula hidup di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.